Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Revia. Sebagaimana judulnya kalian udah tahu, hari ini kita review Zamron. Banyak banget di DM aku yang nanyain tentang Zamron, baik itu nanya cara pakainya, nanya bagus atau enggak, hasilnya gimana, sampai Kak, udah Kak, bikin aja di YouTube kupas tuntas Zamron. Nah, jadi di video ini kita akan bahas mulai dari overview produknya seperti apa. Setelah itu aku akan ngasih lihat kalian kondisi kulit aku seperti apa, lalu step dan demo pemakaiannya. Yang ketiga, aku akan kupas ingredients seperti apa, fungsinya untuk apa, bagus atau enggak, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan aku untuk produk Zamron ini. Nah, sebelum kita mulai, kalau kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu supaya aku lebih semangat bikin videonya. Dan subscribe dari kalian akan sangat membantu aku untuk membangun channel ini, jadi subscribe dulu ya. Yuk langsung aja kita masuk ke videonya. Ini adalah facial washnya Zamron. Nah, ini tuh dia teksturnya kayak gel tapi lebih light lagi dari gel, jadi dia lebih cair daripada gel. Dan kalau misalnya kita gosok-gosok itu tuh dia bukan tipe sabun yang berbusa banget, jadi busanya itu kayak hampir nggak ada gitu loh guys, jadi sangat-sangat gentle di kulit kita. Terus ini serumnya ini tuh dia enak banget, teksturnya super duper cair. Kalian bisa lihat kan di situ betapa sangat runny-nya, bener-bener kayak air, jadi nggak berasa berat sama sekali di kulit. Lalu ada day cream dan juga night creamnya Zamron. Nah, ini kalian bisa lihat ingredientsnya di bagian belakang dari kemasannya. Mereka ini tuh isinya warnanya putih, dan juga dua-duanya ini sama-sama ringan banget di kulit, sama sekali nggak berat. Ini yang terakhir namanya Zamron Hydrating System. Nah, ini kondisi real kulit aku hari ini. Kemarin ini ada luka. Overall complexion aku cukup glowing. I wanna keep it as real as possible. Jadi jerawat aku itu sudah tidak ada teksturnya. Ini tuh hanya bekasnya saja. Bener-bener udah nggak ada teksturnya. Ini lightingnya memang hanya dari jendela aku. Dan di sini lighting aku dua-duanya mati posisinya. Jadi kalian bisa lihat my real skin. Step 1, kalian boleh pakai langsung kayak gini, tapi biasanya dia langsung ngalir ke bawah. Jadi aku saranin kalau mau pakai Zamron Perfecting Serum, kalian pakai dulu aja ke tangan, baru deh kita pakai ke wajah. Ditepuk-tepuk aja. Lanjut kita pakai day cream dari Zamron, dia warnanya putih bersih seperti ini. Terakhir pakai Zamron Perfecting Serum. Nah, untuk pakai Zamron Perfecting Serum ini aku pakainya memang agak banyak sampai muka aku basah, supaya nanti tuh muka kita lebih glowing dan juga lembab. Kalau udah kita aplikasiin dan kita udah tunggu menyerap, dia tuh nggak yang glowing banget seglowing pas kita semprot tadi. Dia udah langsung tuh, dia udah kayak apa ya, nggak licin banget. Jadi kalau kamu oily skin pun kamu nggak akan ngerasa bahwa ini bikin muka kamu terlalu becek gimana gitu. Nyerap aja nyaman gitu ke wajahnya. Seperti itu overview dari produknya dan juga pemakaiannya. Zamron ini adalah brand lokal yang mungkin belum terlalu lama muncul di Indonesia, jadi masih terhitung brand yang masih muda. Mereka ini terkenal dengan ingredients yang natural dan tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Juga Zamron ini menggunakan air zam-zam dan juga ingredients yang alami gitu ya. Zamron ini tuh bener-bener lagi hype banget sekarang karena dipakai sama beberapa artis ya, mungkin I would say artis atau selebgram lah ya. Kalau kalian tahu Indie, aku juga awalnya nggak tahu Indie sih, cuman pas aku lihat Zamron jadi aku tahu Indie gitu ya. Ternyata Indie itu yang suka ada di jurnal Risa, dan aku juga kebetulan nggak nonton jurnal Risa, jadi aku nggak tahu Indie itu siapa. Dan pas aku lihat, oh ternyata skincare-nya Indie itu ini Zamron gitu. Nah, terus Zamron juga dipakai sama Frizzly Herlin. Jadi Frizzly Herlin ini juga aku lihat sih dia punya YouTube dan juga kayaknya dia selebgram juga. Ya pokoknya beberapa orang terkenal pada pakai Zamron, dan mereka berdua bilang Zamron ini membuat kulit mereka jadi bagus, jadi glowing. Jadi sekarang kita harus membuktikan apakah Zamron ini memang ingredientsnya bagus atau enggak. Jadi kita membongkar rahasia Cantika Frizzle dan juga Indie sekarang, oke? Aku cukup mengerti ingredients, aku cukup mengerti formula dari skincare gitu ya. Nah, karena aku udah sering review dan aku sering baca juga, sering belajar juga dari berbagai jurnal atau juga dari internet juga aku sering belajar. Terus kan Zamron bilang tuh mereka nggak pakai bahan kimia. Jadi supaya kalian paham dulu, menurutku maksudnya zat kimia itu zat kimia yang berbahaya. Karena kalau misalnya kita lihat
kimia gitu ya. Air pun kimia gitu, H2O ya kan. Jadi kimia yang dimaksud di sini zat kimia berbahaya gitu, menurut aku pribadi. Nah, jadi Zamron ini tuh ingredientsnya super duper minimalis. Kalau kalian lihat tadi di awal aku zoom kan, kalian bisa baca di situ ingredientsnya itu bener-bener sedikit banget dan minimalis. Menurut aku mereka hanya menggunakan ingredients yang memang perlu, penting dan esensial ke dalam skincare mereka. Jadi nggak banyak pakai tambahan-tambahan yang dirasa tidak diperlukan atau kurang beneficial buat kulit kita. Nah, Zamron ini di semua produknya ingredientsnya pertama yang paling atas dan paling awal adalah Zamzam water, which is biasanya penulisan ingredients itu semakin dia di atas, semakin dia di depan atau di awal, itu berarti ingredients utama. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Zamron ini produknya adalah water based gitu ya, atau basisnya adalah air, bukan oil. Jadi ini akan cocok untuk semua jenis kulit karena dia water based, dia bukan oil based. Jadi bisa dipakai untuk kamu yang even oily skin pun bisa. Nah, Zamzam water ini tuh air yang paling baik ya di dunia berdasarkan penelitian di mana-mana. Di semua produk Zamron, ingredients keduanya setelah Zamzam water adalah distilled chamomile. Jadi di dalam chamomile itu ada beberapa bahan aktif gitu ya. Di antaranya namanya adalah levomenol. Levomenol ini adalah anti peradangan alami, jadi dia itu fungsinya untuk membantu kulit kita dari peradangan. Kalau misalnya kulit kamu merah-merah, terus kayak meradang kemerahan gitu, dia akan membantu itu, mengurangi rasa gatal. Dia juga memperbaiki tekstur dan elastisitas kulit. Di dalam chamomile juga ada yang namanya epigenin. Dia berfungsi sebagai antioksidan. Karena dia ini antioksidan, dia bisa mencegah jerawat akibat stres gitu, jerawat-jerawat stres. Nah, itu bisa dibantu dengan chamomile ini. Terus juga chamomile itu bisa membantu untuk mengurangi mata panda kita atau eye bag gitu. Jadi kalau kamu punya mata panda yang hitam, nah ini bisa membantu. Nah, terus aku mau fokus sedikit ke face washnya. Nah, face washnya Zamron ini adalah satu-satunya produk yang mengandung salicylic acid, which is salicylic acid itu adalah ingredients yang bagus untuk membantu penyembuhan jerawat. Dia bisa membantu untuk menekan pertumbuhan bakteri yang menimbulkan jerawat. Juga kalau kalian lagi punya jerawat, ini tuh bisa bantu untuk membuat jerawatnya itu cepat hilang dengan tekstur yang menurut aku sangat-sangat ringan dan gak keset gitu ya. Dia tetap ada salicylic acidnya, which is great. Biasanya tuh salicylic acid tuh ada di produk-produk face wash anti jerawat yang keset dan bikin ketarik. Nah, ini tuh enggak gitu. Jadi dia tetap gentle. Dia menurut aku cukup balance, dia melembabkan, tapi dia juga bisa membantu kulit kita dari jerawat gitu guys. Ingredients lainnya yang di semuanya ada adalah sakura extract. Nah, sakura extract ini ada kandungan caffeic acid, yang mana ini juga antioksidan sama kayak tadi ingredients yang chamomile. Dia ada antioksidannya juga. Dia membantu melindungi kulit kita dari radikal bebas. Kalau dia melindungi kita dari radikal bebas, berarti apa guys? Berarti dia bisa mencegah pembentukan noda hitam di wajah kita, mencegah hyperpigmentation, mencegah flek-flek, mencegah jerawat dan bekas jerawatnya menjadi kehitaman begitu. Nah, antioksidan ini tuh membantu kita untuk mencegah penuaan dini. Nah, sakura extract juga bisa menjaga kekenyalan dan kelembapan kulit kita karena di dalamnya itu ada fatty acid, yang mana fatty acid itu bisa memicu kolagen di kulit kita. Nah, dengan memicu kolagen, dia juga melembabkan dan akhirnya membuat kulit kita lebih kenyal dan juga plump. Satu lagi, sakura extract ini tuh dia bisa mengatasi sunburn atau kebakar akibat matahari. Biasanya kan kalau kita habis panas-panasan suka kebakar merah gitu ya guys, atau ya merah-merah perih karena kebakar matahari. Nah, sakura extract ini tuh bisa membantu itu gitu. Oke, kita sekarang ke serumnya dulu aja. Nah, jadi di serumnya ini tuh ada alpha-arbutin, niacinamide, dan ascorbyl glucoside. Ini adalah 3 combo ingredients yang bener-bener bagus untuk mencerahkan kulit. Nah, alpha-arbutin ini tuh diekstrak dari tanaman beri-berian ya biasanya. Dia itu salah satu ingredients yang bagus banget karena dia bisa mencerahkan tanpa membuat kulit kita iritasi gitu. Beda sama hidroquinone yang mencerahkan tapi dia cukup berbahaya gitu. Pokoknya kalau hidroquinone itu untuk orang-orang dengan kasus tertentu dan harus di bawah pengawasan dokter. Kalau alpha-arbutin ini safe, tapi dia efektif gitu untuk mencerahkan kulit. Nah, alpha-arbutin juga bisa memperlambat produksi melanin, jadi kulit kamu nggak akan cepet banyak spot-spot hitamnya gitu. Selain alpha-arbutin, dia ada niacinamide. This is my favorite ingredients. Niacinamide is a very
great ingredients. Niacinamide ini bisa meminimalisir pori-pori kita yang besar. Dia juga bisa improve skin texture. Jadi kalau kamu punya kayak bekas jerawat bopeng-bopeng yang bumpy gitu, dia cukup bisa membantu. Memang nggak bisa menghilangkan bopeng, karena kalau bopeng kamu harus kayak laser gitu, laser fraksional atau yang lain-lainnya gitu ya di klinik. Cuman dia bisa memperhalus, jadi dia nggak terlalu obvious. Oh my god, ada bocah. Juga bagus untuk meratakan kulit yang gak merata. Jadi kalau kamu kulitnya belang-belang, dia juga bagus. Terus dia juga bisa melembutkan wrinkles dan garis-garis halus di wajah kita. Jadi kita nggak cepat kelihatan tua dan gak banyak fine lines ya gitu. Satu lagi, niacinamide itu bagus untuk memperbaiki skin barrier. Oh iya guys, di serum ini juga ada kolagennya, jadi dia ngebantu elastisitas kulit kita juga ya. Terus di sini ada ascorbyl glucoside. Ascorbyl glucoside ini tuh adalah vitamin C yang lebih stabil dari vitamin C yang biasa gitu. Night cream sama day creamnya juga menarik nih. Beberapa ingredients yang ada di night cream tapi nggak ada di day creamnya itu adalah kojic acid. Kojic acid ini tuh bagus banget, juga bisa mencerahkan wajah, dia bisa mencegah pembentukan noda hitam, dan dia juga bisa membantu kalau kalian punya melasma. Bagi sebagian orang yang punya alergi atau kulitnya super duper sensitif, ini tuh dia bisa menyebabkan dermatitis kontak. Dermatitis kontak itu reaksi alergi, merah atau ruam atau peradangan gitu. Dermatitis kontak ini tuh tidak menular dan tidak berbahaya. Ini cuman kayak reaksi alergi aja. Jadi kalau misalnya kamu punya alergi sama kojic acid, diingat-ingat bahwa night creamnya ini ada kojic acidnya. Tapi kayaknya jarang banget orang yang alergi sama kojic acid, karena kayak hampir aku nggak pernah nemu sih orang yang alergi sama kojic acid. Tapi secara ilmiah researchnya seperti itu. Tapi menurut aku resiko dari kojic acid di produk Zamron ini kecil banget sih, karena ini produknya bukan kamu pakai pure kojic acid ke kulit gitu, ngerti nggak? Ini kan udah diramu ya sama Zamron untuk gimana caranya supaya nggak iritan ke kulit kita tapi tetap bagus gitu hasilnya. Karena di sini juga udah ada chamomile-nya, udah ada sakura extract, ada zamzam water, dan kojic acid itu juga bukan main ingredients. Jadi hampir gak mungkin gitu loh iritasi karena si kojic acid yang ada di Zamron, karena memang ada chamomile yang bisa mengatasi itu, ada sakura extract yang juga bisa mengatasi itu, niacinamide-nya juga bisa membantu. Jadi bukan pure kojic acid kalau pakai ke kulit kamu gitu ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, ini aku sekedar menyampaikan sebagai informasi aja buat kalian. Guys, kalian nontonnya capek gak sih? Banyak banget kan ingredients yang bagus-bagusnya, sampai aku bingung mau jelasin dari mana. Kalian siapa sih yang minta kupas tuntas? Karena kalian mintanya kupas tuntas Zamron, jadi aku sekarang kupas tuntas ini ingredientsnya. Capek shy ngomong terus. Oke, kita lanjut. Guys, sedikit lagi kita bahas day creamnya. Di Zamron day cream ini tuh udah ada SPF-nya. Di sini sih tulisannya SPF 35 dan dia tuh pakainya tipe yang zinc oxide. Zinc oxide ini tuh dia tebak apa? Physical sun protection. To be honest, kalau kalian tanya aku suka physical atau chemical, aku lebih suka yang physical sun protection. Kenapa? Karena dia sit on the top of your skin. Jadi sinar matahari yang masuk itu akan langsung dipantulin lagi ke luar. Nah, kalau yang chemical itu dia menyerap ke dalam kulit. Nah, itu dia masuk ke kulit dan dia tidak memblok sinar matahari, tapi dia merubah sinar yang buruk itu menjadi sinar yang baik. Nah, jadi kalau kamu punya kulit sensitif, kulit berjerawat, saran aku itu jauh lebih bagus pakai yang physical sun protection kayak yang ada di Zamron ini daripada yang chemical, supaya bener-bener gak ada sinar matahari yang masuk dan dia memang lebih melindungi kulit kamu yang lagi kemerahan atau sensitif, itu akan lebih terlindungi pakai yang physical. Nah, yang terakhir ini adalah Zamron Hydrating System. Nah, di sini bedanya sama yang lain, di sini tuh ada retinol from carrot extract dalam kurung vitamin A. Karena dia dari tanaman, mungkin I would say provitamin A gitu ya. Jadi dia bagus untuk membuat kulit lebih kencang, mencegah penuaan dini juga. Dia juga bikin kulit kita glowing. Nah, aku yakin pasti banyak dari kalian yang nanya, karena di DM aku juga banyak yang nanya, Kak, kalau aku mau coba Zamron, aku harus coba yang mana dulu ya? Pasti bingung kan mau yang mana dulu? Menurut aku yang aku rekomendasiin, sebenarnya tergantung kamu concernnya apa. Kalau kamu baru mau coba dan bingung mau pakai yang mana, saran aku nih ya, amannya untuk semua jenis kulit termasuk sensitif dan lain-lain itu adalah serumnya Zamron. Cobain dulu aja serumnya, kalau misalnya cocok, kamu bisa coba yang lainnya juga gitu.
Terus kalau kamu mau fokusnya bener-bener pengen mencerahkannya banget, menurut aku yang paling efektif itu night creamnya. By the way, ini semuanya satu rangkaian ini kalau kita pakai dia bisa mencerahkan dan bikin glowing juga seperti yang kalian lihat. Skincare Zamron ini tuh cocok untuk semua jenis kulit, tapi tentunya kalian tetap harus konsultasi dulu ya sama Zamronnya. Fotoin kondisi kulit kalian, concernnya apa, lingkungan kalian kayak gimana gitu. Nanti akan ditanya sama Zamronnya dan mereka semua tuh baik-baik dan akan ngasih tahu kalian mana yang kira-kira cocok untuk kalian gitu. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang Zamron, mendingan cek di highlightsnya mereka, karena highlightsnya menurut aku lengkap banget dan sangat-sangat membantu informasinya. Nah, aku akan masih terus pakai Zamron ini dan akan aku update lagi beberapa bulan ke depan. Jadi ya, kalian tetap stay tune dong, subscribe dulu dong. Nah, produk Zamron itu beda banget dari yang lain karena mereka tuh packagingnya nggak warna-warni pink-pink cutie pie gitu ya guys. Dia lebih kayak tegas gitu, hitam dan putih. Nah, terus juga banyak pertanyaan ke DM aku, Zamron ini udah ada BPOM-nya atau belum? Zamron ini belum ada BPOM-nya, tapi mereka sedang proses pembuatan BPOM. Jadi, kalian jangan dulu langsung negative thinking atau berprasangka buruk, karena percayalah guys, pembuatan BPOM itu tidak mudah. Pertama, kamu bikin produknya, kamu harus punya haki, kamu harus punya hasil uji lab, which is itu nggak sebentar. Haki juga lama prosesnya. Dari uji lab baru kamu masukin tuh ke BPOM dan halal MUI, itu juga panjang guys prosesnya gitu. Jadi kalian tenang aja, nggak usah khawatir karena ingredients don't lie sister, dan dia juga di ingredientsnya tidak ada yang berbahaya, alkohol aja nggak ada, paraben aka pengawet juga nggak ada, jadi ya nggak berbahaya gitu. Nah, mudah-mudahan di review selanjutnya itu BPOM-nya sudah keluar ya guys, nanti aku infoin ke kalian. Mendingan kalian follow juga Instagram aku kalau mau nanya-nanya lebih personal gitu, boleh di Instagram juga. Nah, terus kesimpulan akhir dari aku, menurut aku produk Zamron ini dia bagus di kulit aku, dia bikin kulit aku jadi glowing dan juga cerah. Kalau kalian sering lihat instastory aku, kalian tahu kan kalau kena matahari itu kayak glowing banget gitu. Walaupun bekas-bekas jerawat belum hilang semua karena itu prosesnya lama. Bahkan harusnya mau pakai laser gitu kan kalau mau cepet hilang. Cuman aku nggak laser, aku mau bener-bener menguji skincare-nya gitu ya. Nanti aku update lagi. Tapi untuk apa sih jerawat-jerawat kecil, jerawat-jerawat batu gitu yang merah-merahnya juga jauh lebih baik, dan kulit aku juga kelihatan banget lebih cerah dan lebih glowing. Jadi so far di aku bagus dan recommended buat kalian kalau misalnya kalian mau coba. Nah, kalau kalian mau beli produknya Zamron, link pembeliannya udah aku taruh di description box. Terakhir aku mau disclaimer, balik lagi, kulit orang itu berbeda-beda, kalian harus tanya ke mereka, kalian harus konsul ke mereka, karena cocok di aku belum tentu cocok di kalian. Dan cara kita mau tahu produk skincare cocok atau enggak di kita ya satu-satunya adalah dicoba. Aku hanya bisa menyediakan informasinya gitu guys, jadi aku nggak bisa tahu di kulit kamu bagus atau enggak, dan setiap kulit itu kan berbeda-beda, kecepatan sebuah produk bekerja di kulit tiap orang juga beda-beda gitu deh. Oke guys, segitu dulu aja review dari aku. Kalau kalian suka kalian boleh like, kalau nggak suka juga boleh dislike, boleh juga komen di bawah, dan kalau kalian mau subscribe jangan lupa subscribe ke YouTube channel aku. And thank you guys so much for watching. I'll see you guys on our next video. Bye.